Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan channel saya, Utrecht Channel ya. Oke, kita membahas kemarin ya. Kemarin yang lagi viral tentang insiden bapak bos ya, bapak atau bos rental eh, ya yang terjadi seperti itu ya. Saya tidak bisa bicara karena takut di kena pelanggaran ya. Langsung saya akan menampilkan ya kan, menampilkan video klarifikasi eh, Polsek Cinangka ya kan? Pak Polsek dibawa ke Polsek Cinangka yang kemarin katanya kemarin itu menolak menolak ya, terindikasi atau diduga ya kan? Menolak ajakan pendampingan dari korban eh, penggelapan ya, katakanlah penggelapan mobil lah gitu loh. Oke, saya akan tunjukkan videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri, saya AKP Asep Iwan Kurniawan SH selaku Kapolsek Cinangka, Polres Cilegon, Polda Banten, mewakili Kapolres Cilegon, Polda Banten, meluruskan berita yang viral terkait dengan dugaan adanya penolakan permintaan atau permohonan pendampingan masyarakat yang ingin melakukan penarikan satu unit kendaraan di Polsek Cinangka, Polres Cilegon. Yang pertama, saya turut prihatin atas kejadian yang terjadi di kilometer 54. Adanya korban di sana. Nah, perlu juga saya jelaskan bahwa Polsek Cinangka pada tanggal 2 Januari 2025 sekira jam 3.00 WIB kedatangan satu unit mobil minibus yang berisikan kurang lebih 6-7 orang pria dewasa, yang saat itu ketika dikonfirmasi yang bersangkutan menyatakan bahwa itu dari leasing, sementara kawannya lagi menyatakan bahwa itu dari rental. Bermaksud untuk meminta pendampingan untuk melakukan penarikan satu unit kendaraan mobil di Cinangka. Menurut keterangan dari yang bersangkutan bahwa pada saat itu mobil itu sempat diikutin dari Paneglang muter sampai ke arah Cilegon, sehingga melintaslah di wilayah kita. Namun pada saat yang bersangkutan meminta untuk pendampingan dari personil kita, ya tentunya personil kita yang paling utama adalah menanyakan legalitas ataupun identitas daripada kendaraan yang akan ditarik itu. Kemudian dalam masalahnya masalah apa? Saya kira itu wajar, karena untuk mengetahui kira-kira apa nih permasalahannya, gitu loh. Nah, kemudian ketika itu ditanyakan, rupanya yang bersangkutan memburu waktu atau tergesa-gesa sehingga tidak sempat menunjukkan dokumen yang diminta oleh petugas. Ya. Kenapa kita mintakan dokumen itu? Itu adalah sebagai dasar tindakan kepolisian untuk kita menghindari atau meminimalisir adanya pelanggaran hukum. Jangan sampai terkesan bahwa nanti ketika anggota Polri ikut di situ, nah ini tidak jelas apakah di mana posisi sebagai anggota Polri untuk penugasan dalam hal penarikan mobil tersebut. Nah, namun demikian, Polsek Cinangka berupaya keras semaksimal mungkin melayani masyarakat. Tidak ada sedikit pun maksud untuk melakukan penolakan terhadap permintaan atau permohonan dari siapapun yang meminta pendampingan. Namun kami juga tidak mau melanggar aturan atau melanggar
hukum karena ini berkenaan dengan upaya paksa. Ya. Jadi saat itu ditawarkan oleh anggota kita untuk kepada yang bersangkutan untuk membuat laporan polisi sebagai dasar untuk melaksanakan penarikan mobil tersebut. Namun demikian saat itu yang bersangkutan tergesa-gesa sehingga akhirnya lanjut keluar lagi dari Polsek Cinangka untuk melanjutkan perjalanan. Seperti itu yang perlu saya sampaikan, bahwa sekali lagi tidak ada penolakan pendampingan atau tidak ada penolakan permohonan pendampingan dari yang bersangkutan. Yang ada adalah permintaan dokumen ataupun kejelasan permasalahannya supaya tergambar jika nanti tindakan kepolisian yang akan dilakukan oleh anggota kita tidak menyalahi aturan, tidak melanggar hukum, dan meminimalisir atau mengantisipasi adanya korban. Demikian yang perlu saya jelaskan. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon kiranya kita bijak untuk mencari tahu ini semua, membuka kebenaran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, katanya Bapak Kapolsek ini itu klarifikasi seperti itu. Mereka tidak sempat ya, yang diduga yang para korban itu datang ke Polsek ya Cinangka, dan karena tergesa-gesa makanya sampai tidak bisa menunjukkan katanya ini menunjukkan dokumen-dokumen yang diminta oleh kepolisian atau atau polsek ya di situ. Tadi kan pernyataannya itu kan pertama itu kan meluruskan dugaan ya. Meluruskan dugaan penolakan ya, meluruskan dugaan penolakan. Bikin sendirilah gitu deh. Terus kemudian Bapak Kapolsek ini bicara menyesal ya dengan adanya korban, dan mereka itu menyatakan dari leasing ya, dan beberapa ada yang menyatakan dari rental gitu loh, mereka yang datang. Dan sempat katanya bertanya masalahnya itu apa gitu. Gak sempat, jadi memburu waktu dan mereka keluar gitu loh. Dan ketika ya dia ini kan bicara tentang prosedur katanya kan ya, meminimalisir adanya korban. Ini sudah ada korban Pak, jangan meminimalisir. Lucu nih pertanyaan seperti ini. Tapi pernyataan atau klarifikasi Kapolsek ini ya, Kapolsek Cinangka kalau tidak salah itu dibantah oleh anaknya korban ya, yang terjadi kemarin gitu loh. Jadi dibantah oleh anaknya sendiri gitu. Ini ya, saya akan tampilkan ya video anaknya ya ketika membantah mereka yang mengklarifikasi barusan gitu loh. Tunjukkan videonya. Selamat sore. Mas Agam, kami turut berduka dan prihatin atas peristiwa yang menimpa keluarga. Kami ingin menanyakan, benarkah sebelum melakukan pengejaran pelaku, keluarga sempat meminta bantuan Polsek tapi tidak ada respon? Sangat betul, Bang. Sangat betul, karena kita sudah meminta pendampingan dari pihak Polsek, penjaga. Saya nggak berani karena abang dari leasing kan, katanya seperti itu. Terus orang tua saya bilang, bukan kita bukan leasing, kita ini rental mobil, surat-surat pun ada, BPKB, STNK. Karena kita kalau sewa mobil nggak dikasih STNK asli, ada surat jalannya. Kita
saya bawa BPKB asli, SNK asli, kunci serep pun ada. Terus dari pihak penjaga, ya udah saya konfirmasi dulu ke Kapolsek ke dalam tuh untuk penjaganya. Nah, terus keluar lagi, terus gimana bang, mobil saya ini nggak jauh loh dari Polsek, cuma sekitar 2 sampai 3 kilometer dari Polsek. Oh ya udah, abang ke sini lagi, abang ke sono dulu aja, bawa orangnya ke sini, katanya seperti itu. Terus bapak saya bilang, ini di dalam mobilnya ada sensinya, nggak mungkin kita bawa ke sana karena waktu sebelumnya yang di Pandeglang kita tuh udah ditodong. Itu ya barusan anaknya yang bersangkutan kalau nggak salah itu mengklarifikasi bukan mengklarifikasi ya, berbicara tentang penolakan kemarin, padahal mereka itu sudah mengajukan identitasnya gitu loh, mengajukan apa namanya dokumen-dokumennya kepada mereka, dan Kapolres dan Polsek Cinangka ini membantah ya, kayak klarifikasinya kayaknya membantah ini adanya uh, 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 meminta ya kan, meminta, makanya mereka beliau itu berbicara tentang dugaan gitu. Sangat berhati-hati sekali ya ini ya. Saya bacakan ya dari saya mengutip dari Tribun ya, Tribun Medan ya. Klarifikasi Kapolsek Cinangka dibantah oleh anak bos rental. Oke ya. Saya nggak akan membaca ya panjang ya, tapi saya akan baca poin-poinnya juga. Akan membaca poin-poinnya aja. Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan sebelumnya memberikan klarifikasi terkait kasus penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman. Namun klarifikasi tersebut dibantah oleh Agam Muhammad Putra bos rental. Itu dibantah. Ilyas Abdurrahman. Oh iya. Ia sampaikan bersumpah atas meninggalnya ya ayahnya, bahwa dia berani bersumpah anaknya ini bahwa pernyataan Kapolsek tidak benar alias bohong. Ya. Agam memastikan ya kan, dirinya membawa dan menunjukkan surat-surat lengkap kendaraan sewaan yang diduga akan digelapkan. Oke, poinnya di situ. Jadi ada apa ini Pak Polsek Cinangka ini kok mengklarifikasi begitu? Ini sudah terjadi korban, Bapak. Kenapa klarifikasinya begini? Entah siapa yang benar ya, tapi seenggaknya pihak kepolisian ini ketika ada warga sipil meminta pertolongan seperti itu, seenggaknya mereka itu membantulah, jalan lah gitu loh, untuk membantu mereka gitu loh. Terkait terkait ntar apa di sana, terus dari sana kalian taruh ke polsek, ya kan? Dari polsek itu kalian bisa meminta kejelasan mereka gitu loh. Kan bisa pergi sana dulu ya, hanya pendampingan kan, ngapain hanya pendampingan aja ya kan. Kalau warga sipil, menurut saya ini ya, warga sipil meminta pendampingan ini berarti orang yang memang prosedur untuk sesuatu hal yang seperti ini, takut ada apa-apa, makanya minta pendampingan polisi agar semuanya aman, meminimalisir adanya korban seperti itu, meminimalisir adanya cekcok entar adanya korban gitu, katanya meminimalisir adanya korban, ini sudah ada korban.
ke sana dulu, menurut saya ini ke sana dulu pendampingan, ya kan. Nah, dari sana kita arahkan ke polsek. Dari situ sudah disidik di situ gitu loh. Kenapa ini seperti ini kan bisa ditanyakan gitu loh. Orang jenengan-jenengan itu aparat kepolisian, penegak hukum gitu. Klarifikasinya ini pun dibantah oleh anaknya. Tuh, apa maunya kalau seperti ini? Sangat disayangkan sekali. Klarifikasi katanya bohong dan dibantah. Klarifikasinya pun seorang kapolsek dibantah oleh anaknya si korban. Bahwasanya saya mengutip dari Tribun nih, bahwasanya klarifikasi kapolsek itu adalah bohong. Demikian. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.